warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Imam Syafi'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Riyadhus Shalihin, syarah kitab Riyadhus Shalihin, babul yakin wa tawakkul, dan kita masuk ke hadis yang pertama, nomor yang ke-74. Fal awwal an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt wan-nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulani wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun idh rufi'a li sawadun 'azimun fadanantu annahum ummati فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكر أشياء فخرج عليهم رسول صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه. الرهيب بضم الراء تصغير رهط وهم دون 10 أنفس والأفق الناحية والجانب وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفهما وتشديد الأفصح. Hadis pertama dari bab yakin dan tawakal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka berdua. Pertanyaannya adalah, biasanya kalau kita dengar nama sahabat, belakangnya selalu radhiyallahu anhu, satu orang. Semoga Allah meridhoinya. Kenapa dia Abdullah bin Abbas dua radhiyallahu anhu? Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Kalau Umar sendiri, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu. Kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Jawabannya adalah bapaknya Abdullah
atau Ibnu Abbas ini bernama Al-Abbas, paman Nabi yang juga sahabat. Jadi anak dan bapak sama-sama sahabat Nabi. Al-Abbas ini yang memelihara Ja'far dan Nabi yang memelihara Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas bercerita bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Uridat alayyal umam," ditampakkan kepadaku umat-umat. Maksudnya umat ini pengikut-pengikut para nabi. Faraitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhaid. Ini kejadian di hari akhir kiamat. Nabi SAW ketika di hari kiamat ditampakkan kepadanya umat. Faraitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhaid. Aku melihat seorang nabi bersama ar-ruhaid. Ruhaid itu tasghirnya dari rahat, jumlah orang yang kurang dari 10. Jadi orang, sekelompok orang yang jumlahnya kurang dari 10 itu disebut ar-ruhaid. Jadi ada nabi yang datang pada hari kiamat, dakwahnya dalam waktu yang lama, keikhlasannya luar biasa, dibimbing oleh Allah dengan wahyu, pengikutnya tidak sampai 10. Wa nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulani. Ada nabi datang, pengikutnya cuma 1 atau 2. Nabi pengikut cuma 1 atau 2. Wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Dan yang ini lebih kasihan. Dan seorang nabi datang tanpa ada pengikut. Ini kalau seandainya di urusan dunia, partai politik misalnya, partai A, B, C, D semuanya kumpul, di belakang ketumnya ada pengikutnya. Ini berdiri sendiri, nggak ada yang ikuti, nggak ada yang mengikuti dakwah seorang nabi. Idrufi ali sawadun azimun fadanantu annahum ummati. Ketika saya sedang melihat ada nabi yang pengikutnya cuma di bawah 10, ada yang cuma 2, 3, ada yang enggak ada pengikutnya, tiba-tiba muncul di hadapanku atau yang muncul di hadapan saya sawadun azim, ada tanda hitam yang besar, maksudnya adalah kumpulan orang yang banyak. Fadlantu annahum ummati, dan saya kira yang banyak itu adalah umat saya. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Itu bukan umatmu ya Muhammad, tapi itu Nabi Musa dengan pengikutnya. Jadi Nabi Musa datang pada hari kiamat dengan rombongan pengikut yang sangat besar, sangat banyak. Karena saking banyaknya, seperti kumpulan yang hitam banyak, kelihatan banyak orang. Kalau dari arah depan kelihatan banyak sekali. Maka saya mengenai itu umatku. Wakila dikatakan hadza Musa wa qaumuhu, ini Nabi Musa dan pengikutnya. Walakin dur ilal ufuq, tapi cobalah kau lihat, dikatakan Nabi, kepada arah yang lain. Fanadartu fa idza sawadun azim, dan saya melihat ada kumpulan orang banyak. Faqila li undur ilal ufuqil akhar, lihatlah ke arah yang lain. Fa idza sawadun azim, dan kumpulan orang yang banyak. Faqila li hadhihi ummatu, maka malaikat berkata padaku, ini umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Bersama mereka 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksaan.
kalau dalam urusan kerjaan ada orang dalam masuk, nggak ada wawancara, interview, nggak ada mikroteaching. Kalau ngajar kan ada begitu, ada wawancara segala macam, nggak ada. Ini langsung masuk, lenggang aja udah masuk. Thumma nahada fadakhala manzilahu. Setelah Nabi bersabda begitu di hadapan sahabat, cerita tentang kejadian pada hari kiamat, dalam kondisi Nabi duduk. Fanahadha, kemudian Nabi bangun berdiri. Fadakhala manzilahu, dan dia masuk ke dalam rumahnya. Nahadha itu artinya bangkit. Jadi duduk, berdiri, bangkit itu nahadha. Makanya antum pernah dengar ada kata Nahdlatul Ulama, NU. NU itu diambil kata N-nya, Nun-nya itu diambil dari kata nahadha. Fi'il mudhari tasrifnya nahadha yanhadu nahdatan. Jadi belakangnya ditambah ulama jadi Nahdlatul Ulama. Artinya kebangkitan ulama. Jadi ulamanya bangkit. Nah di sini maksudnya Nabi SAW bangun, bangkit, berdiri, masuk ke dalam rumahnya. Fakhadha an-nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Maka sahabat heboh. Ketika Nabi masuk dalam rumahnya mereka heboh. Satu sama lain saling kasak-kusuk bertanya, siapa gerangan 70.000 orang itu yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Senang dong kalau dikasih kabar gembira gitu. Para sahabat berharap itu adalah mereka. Faqala ba'dhum, sebagian dari mereka berkata, fala'allahum alladziina sahibu Rasulullah. Mungkin dimaksud dengan 70.000 itu adalah orang-orang yang menemani Nabi, bersahabat dengan Nabi. Wa qala ba'dhum, sahabat lain berkata, fala'allahum alladziina wulidu fil Islam. Mungkin 70.000 itu adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam. Bapak ibunya muslim, dia lahir muslim. Falam yusyriku billahi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa dzakaru asya'a, dan para sahabat menyebutkan beberapa lagi atau beberapa hal lagi tentang 70.000 orang. Fakharaja alaihi wasallam, mendengar sahabat kasak-kusuk siapa 70.000 orang, Nabi SAW keluar dari rumahnya. Karena rumah Nabi menyatu dengan masjid. Antum kalau umroh tahulah bekas rumah Nabi masih ada, yang sekarang dibikin jadi ada tembok untuk melindungi kuburan beliau Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi keluar bertanya kepada mereka, "Man ladzi takhuduna fihi?" Apa yang sedang kalian perbincangkan? Fa akhbaruhu, dan para sahabat menyampaikan bahwa 70.000 itu siapa? Kemudian Nabi menjawab, "Humul ladzina la yarqun." Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah, wala yastarqun, dan tidak meminta diruqyah, wala yatatayyarun, dan tidak bertatayyur. Tatayyur itu menganggap sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertakwa kepada Allah. Mendengar hadis ini, faqama Uqasha bin Mihsan. Uqasha bin Mihsan bangun, angkat tangan, "Ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku jadi salah satu dari 70.000 orang itu. Kemudian Nabi menjawab, "Anta minhum." Kamu salah satu dari 70.000 orang itu masuk surga tanpa hisab dan azab. Thumma qama rajulun akhar. Kemudian bangkit orang lain di dalam majelis itu. Faqala, dia berkata dengan perkataan yang sama,
Ya Rasulullah, doakan saya agar saya termasuk dari 70.000 orang itu masuk surga tanpa azab dan hisab. Faqala, maka Nabi menjawab, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu. Ini jawaban Nabi cerdas, tidak menyakiti hati yang bertanya. Nabi tidak menjawab, kamu tidak termasuk. Itu akan menyedihkan. Nabi juga tidak menjawab, baiklah saya akan berdoa. Kenapa? Kalau begitu akan membuka pintu yang lain ikut bertanya. Dan khawatir ternyata yang bertanya itu ada sebagian yang tidak masuk dalam 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Taib. بعدما ساق الآيات ذكر هذا الحديث العظيم الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم عرضت عليه أي أري الأمم عليه الصلاة والسلام وأنبياءهم. Setelah penulis menyebutkan ayat-ayat tentang bab yakin dan tawakal, penulis membawakan hadis ini tentang umat ditampakkan kepada Nabi sallallahu datang dengan para nabinya. Kemudian yaqulu fara'aitu nabiyya wa ma'ahu ruhayd ay ma'ahu rah qalil alladhi ma baina thalatha ila al-ashara. Nabi ditampakkan kepadanya seorang Rasulullah ditampakkan kepadanya seorang nabi bersama ruhayd, yaitu jumlah orang antara 3 sampai 10. Wa nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulani wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Seorang nabi bersama 2 atau 3 orang, dan ada nabi yang datang tidak membawa pengikutnya. Ay annal anbiya'a alaihi salatu wassalam laisu kulluhum qad ata'ahum qaumuhum bal ba'dhum lam yu'tihi ahadun min qaumihim wa ba'dhum ata'ahu rahat wa ba'dhum ata'ahu rajul wa rajulan wanzur inna nuhan makatha fi qaumihi alfa sanatin ila 50 aman yudhakkiruhum billah wa yad'uhum ila Allah. Qala Allah ta'ala wa ma amana ma'ahu illa qalilun. Jadi para nabi dan rasul berdakwah kepada kaum mereka. Tentu mereka dibimbing dengan wahyu karena mereka nabi. Dan jangan bertanya tentang keikhlasan mereka. Tentu ikhlas, dakwanya 100% kebenaran, tapi pengikutnya tidak banyak. Ini menunjukkan bahwasanya kebenaran tidak selalu diukur dengan jumlah pengikut. Bisa jadi kamu sendirian dan lawanmu 1000, Anda benar. Makanya satu perkataan yang terkenal, anta ma'al jama'ah wa in kunta wahdak. Engkau tetap dihitung ahlu sunnah wal jamaah meskipun Anda 1 orang. Apalagi di lingkungan kelurahan, RT, seandainya seorang diri yang mengenal sunnah, mengamalkan sunnah, banyak yang tidak mengenal, tidak masalah. Bukan berarti Anda sesat. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam pertama kali datang asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, akan kembali asing sebagaimana pertama kali datang. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang dianggap asing. Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, yaitu orang-orang yang berusaha menghidupkan sunnahku di tengah manusia mematikan dan tidak mau menghidupkan sunnahku. Jadi jangan khawatir dengan jumlah yang sedikit. Meskipun jumlah sedikit, kalau Anda di atas kebenaran, maka Anda adalah orang yang benar. Kemudian
jumlah pengikut sebagaimana disebutkan tidak menunjukkan bahwasanya orang itu benar atau salah. Kemudian para nabi dan rasul, ada pelajaran penting yang kita ambil adalah seorang dai, ustaz ketika berdakwah bukan dilihat berapa orang yang mengikutinya, tapi sejauh mana kebenaran itu sampai kepada orang yang dia ajak. Biqaddin nazar, tanpa melihat berapa orang yang mengikutinya. Kenapa? Agar ini menjaga keikhlasan. Karena kalau seandainya seorang dai ketika dia berdakwah dan dia merasa bahwasanya harus banyak diikuti orang, karena sebab dia khawatirkan dia ria. Kalau gara-gara saya ini banyak yang masuk Islam dan banyak yang ikut pengajian saya. Sebaliknya, kalau seandainya pengikutnya sedikit, tidak membuat dia futur, patah semangat, karena dia yakin bahwasanya tugas dia hanya memberikan hidayatul irsyad, menunjukin orang ini benar, ini salah, ini jalan wajib Anda ikuti, ini jalan jangan Anda ikuti. Bes, itu saja. Adapun hidayatul taufik, maka tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik. Ini orang masuk Islam, ini orang mengenal sunnah, ini orang masuk surga atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW sudah maksimal mendakwahkan pamannya Abu Thalib, mendakwahkan, mengajar. Bahkan Abu Thalib termasuk paman yang ikut membela Nabi. Paman yang memusuhi Nabi Abu Lahab, menentang dakwah Nabi, memusuhi dakwah Nabi. Kalau Abu Thalib 100% bela, dan dia sendiri meyakini apa yang dibuat Nabi Muhammad itu benar. Dia sendiri mengatakan bahwasanya saya yakin agama Anda 100% agama paling benar di atas muka bumi. Laula madhammata wa malamata qaumi lawajadtani samhan bidzaka din. Kata Abu Thalib, kalau bukan karena takut celaan dan cacian dari kaumku, lawajadtani samhan bihadzal din, engkau akan mendapati saya menjadi seorang yang meluk Islam ini dengan taat. Dan Nabi mendapat, tapi ujungnya Abu Thalib masuk neraka karena hidayatul taufik mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sampai menangis. Nabi ketika Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut, Nabi datang, Nabi mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat, dua kalimat syahadat, aku akan jadikan hujah di hadapan Allah. Tapi pamannya tidak mengucapkan karena ada Abu Jahal di sebelahnya. Maka Nabi mengatakan, la astaghfirullahu laka ma lam unha'ak. Saya akan senantiasa memohon kepada Allah agar engkau masuk surga selama saya tidak dilarang. Maka Allah dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Nabi sangat mencintai Abu Thalib dan pengen Abu Thalib masuk surga. Itu fitrah manusia. Kita mendapatkan kebaikan, yang pertama kali yang kita ingin ikut mendapatkan adalah keluarga kita, orang tua kita, istri kita, anak kita, sebelum teman kita, tetangga kita, kerabat yang lain, orang jauh. Utama adalah keluarga. Maka Nabi sangat ingin keluarganya masuk Islam, yaitu Abu Thalib. Tapi kata Allah, ya Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian penulis menyebutkan tentang wandur inna Nuhan
Cobalah lihat Nabi Nuh. Makatha fi qaumihi alfa sanatin illa 50. Nabi Nuh yang hidup di tengah kaumnya 1000 tahun kurang 50. 950 tahun. Dalam waktu yang sangat lama. Anak sekarang umur 37, atau mungkin ada yang 50, 60. Ini rasanya sudah lama hidup di atas bumi. Nabi Nuh 900 tahun lebih. Kalau ditambah dengan usianya sebelum jadi nabi 1000-an, 1000 tahun hidup. Bahkan 950 tahun hidupnya hanya berdakwah. Kata Allah di ayat yang lain, "Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara." Saya mengajak kaum saya 24 jam. Begadang Nabi Nuh mengajak orang masuk Islam. Ayo masuk Islam, ayo ikutin saya. Itu kata Allah di surah Hud, "Wa ma amana ma'ahu illa qalilun." Tapi yang ikut dengan dia sedikit saja. Kemudian Nabi melihat Nabi Musa tadi di hadis ini bahasanya Nabi melihat di ufuk tadi ada kumpulan orang banyak, ternyata itu umatnya Nabi Musa. Kata ulama menunjukkan Nabi yang memiliki pengikut paling banyak setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Musa. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang pengikutnya paling banyak setelah Nabi Muhammad. Ini juga dibuktikan dengan hadis Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi bertemu dengan Nabi Musa, ketika menerima wahyu tentang salat, perintah salat, Nabi Musa yang menyapa dan bertanya, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Maka Nabi Musa menjawab, jangan, coba minta keringanan dari 50 sholat. Karena saya telah mencoba kepada umatku, mencoba umat Nabi Musa juga banyak yang pernah dia suruh perintahkan mereka ibadah kepada Allah. Kemudian Nabi melihat kepada arah yang lain dan gerombolan orang yang banyak sekali. Ada 70.000 orang yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Mereka masuk surga tanpa siksaan dan tanpa hisab dan tanpa siksaan. Kemudian di hadis yang lain disebutkan bahasanya walikulli minhum ma'ahu sab'una alfa ay ma'a sab'una alfan yadkhuluna al-jannah la yuhasabuna wa la yu'adzabun min mawqif ila al-jannah biduni hisab wal adzab. Dan 70.000 orang itu satu orang bawa 70.000 lagi. Berarti berapa? Nabi mengatakan ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dari 70.000 orang itu satu orang bawa 70.000 orang. Berarti 70.000 kali 70.000 berapa tuh? 4 miliar ya. Hampir 5 miliar. Pertanyaannya adalah, saya dan antum termasuk tidak dari 4 miliar 900 juta. Umat Nabi Muhammad sekarang saja miliaran, yang masih hidup saja miliaran. Dan dihitung itu adalah dari sahabat sampai yang terakhir. Berarti lebih dari itu. Lebih dari 4 miliar, lebih dari puluhan miliar. Jarak kita dengan Nabi sudah 1.500 tahun. Sebelumnya tentu lebih banyak. Dulu kaum muslimin sangat banyak. Bayangkan di Eropa, di Spanyol, Islam pernah berkuasa di sana 800 tahun. 8 abad. Dan banyak orang yang muslim.
di Spanyol. Artinya di zaman dahulu orangnya juga miliaran. Jadi mudah-mudahan saya dan antum termasuk salah satu orang dari orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan ini enak banget nih, masuk surga tanpa ditanya-tanya. Kemudian para sahabat heboh gitu. Kemudian Nabi menyebutkan tanda-tandanya. Di hadis ini disebutkan Nabi menyebutkan yang pertama adalah humul ladzina la yarqun, mereka orang-orang yang tidak meruqyah. Dari 70.000 orang ini atau 4 miliar lebih ini, mereka tidak meruqyah. Salah satu syaratnya masuk surga tanpa hisab. Tapi di sini saya menyebutkan wa kana yang bagai yubayyin anna hadha lafz Muslim faqat duna riwayah al-Bukhari wa dhalika anna qawluhu la yarqun kalimatu ghairu sahihah wa la tasir salam lana ma'na la yarqun ay la yaqra'una 'ala al-marda wa hadha batilun fa inna salam kana yurqi ay yarqa al-marda. Kata Syaikhul, syarat pertama yang disebutkan orang yang tidak meruqyah, ini lafaznya salah, tidak benar. Kenapa? Maksudnya adalah orang yang meruqyah adalah orang yang membacakan ayat Al-Quran atau doa tertentu kepada orang yang sakit, ngobatin orang dengan ayat Al-Quran atau hadis atau doa. Ini dikatakan batil karena Nabi sendiri mengobati orang dengan doa. Padahal Nabi masuk surga tanpa hisab. Dan disebutkan wa idzan al-qira'ah 'ala al-marda ihsanun fa kaifa yakunu intifa'uha sababan lidukhul jannah wa hisab wal 'adzab. Padahal kita ketahui bahwasanya membaca atau mendoakan orang supaya sembuh dari penyakitnya itu merupakan sebuah pekerjaan yang mulia, sebuah amalan soleh yang baik. Bagaimana mungkin ini menjadi sebab orang malah tidak masuk surga tanpa hisab dan azab? Jadi la yarqun ini tidak betul, tidak pas. Yang benar adalah wala yastarqun, mereka tidak meminta ruqyah. Jadi datang kepada ustaz, tolong ruqyahin saya dong. Berusaha untuk tidak meminta ruqyah. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan ruqyah center? Ruqyah center kan orang datang untuk meminta ruqyah. Ada ulama berbeda pendapat tentang ini masalah la yastarqun, yaitu meminta ruqyah. Disebutkan bahwasanya awrada ba'd ulama iskalan ala hadzal hadis. Idza tara al-insanu ila al-qira'ah ay yatluba min ahadin ay yaqra' alayhi mithla ay yusabu bi aynin aw sihrin aw usiba bi jin, hal idza dhahaba yatlub min man yaqra' alayhi yakhruj min istihqaqi dukhul jannah bi ghairi hisab wala adab. Qala ba'd ulama, pertanyaan adalah bagaimana dengan orang yang terkena penyakit ain, terkena sihir atau kesurupan, kemudian dia cari orang meruqyah dirinya. Apakah dia keluar dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab? Sebagian ulama menjawab, qala ba'dul ulama, na'am hadza dhahirul hadis. Betul, ini tidak boleh karena yang nampak dari hadis tidak boleh meminta ruqyah. Wal ya'tamid 'ala Allah, hendaknya seorang itu
bergantung kepada Allah, wal tasbir wa yasbir, dan dia bersabar. Ini juga menjadi pertanyaan adalah ketika sakit sebaiknya minta sembuh atau bersabar. Saya mendengar jawaban salah seorang ustaz sunnah. Dia mengatakan kalau bisa bersabar itu lebih baik, karena dengan sakit seseorang digugurkan dosanya, kemudian akan menambah pahala kesabarannya. Dia membawakan dalil tentang sahabat kalau sakit biasanya minta kepada Nabi. Nabi sudah mengatakan, gimana kalau kamu sabar masuk surga? Selalu begitu. Contohnya adalah ada wanita hitam yang sering kayak kesurupan gitu dan tidak sadarkan diri. Maka dia minta kepada Nabi, Rasulullah doakan saya supaya saya sembuh. Kata Nabi, gimana kalau kamu sabar, biarkan kamu terus kesurupan atau epilepsi yang suka kejang gitu, kamu sabar dan balasnya surga, atau kamu saya doakan sembuh. Kalau kita ini kalau misalnya kita doain saya sembuh tapi tetap juga masuk surga ya. Wanita ini tidak mengatakan itu. Dia mengatakan, ya nggak apa-apa deh kalau gitu saya sabar, nggak sembuh gitu. Berarti dia sampai meninggal gitu aja, penyakitan terus kejang-kejang. Tapi ada satu yang dia minta, dia bilang, tapi kalau saya lagi kejang-kejang, orang kalau kesurupan kayak sapi digorok gitu kan, gerak-gerak itu, aurat saya sudah terbuka, maka doakan kepada Allah agar aurat itu tidak terbuka. Akhirnya Nabi mendoakan. Jadi Nabi mendoakan ketika dia kesurupan, auratnya tidak terbuka, tapi penyakitnya tidak sembuh. Itu yang alasan bahasanya kalau sakit sebaiknya bersabar. Tapi kita sakit berdoa supaya sembuh. Enggak apa-apa minta sembuh. Kemudian waqala ba'dul ulama, bal in hadha fi man istarqa qabla yusab. Ay iqra alayya an alla tusibani al-ain aw alla yusibani sihru aw jin al-huma. Jawaban ulama kedua adalah, yang dimaksudkan dengan meminta ruqyah itu adalah orang yang pergi ke ustaz atau ke kiai minta ruqyah sebelum penyakit itu datang. Jadi dia pergi, Pak Yai, tolong doakan saya, bacakan saya ayat Al-Quran supaya saya tidak terkena penyakit ain, atau saya tidak terkena penyakit, tidak tersihir, tidak terkena jin, atau tidak demam. Fayakun hadza min babi talabi ruqyah li amrin mutawakkil waqi. Dan ini termasuk meminta doa kepada orang atau kepada Pak Yai sebelum kejadian, bukan setelah terjadi. Adapun kalau sudah terjadi, kata mereka tidak apa-apa. Jadi seseorang sudah terkena penyakit sihir atau ain atau demam, terus minta didoakan, itu nggak masalah, tidak termasuk dalam larangan 70.000 orang itu. Yang terlarang adalah meminta sebelum terjadi. Kenapa ini sepertinya dilarang? Emang hadisnya la yasdaqun. Apa hikmahnya? Agar manusia diarahkan, kita ini diarahkan hanya bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada makhluk yang lain. Karena secara psikologi, psikisnya, orang kalau meminta doa kepada orang
itu ada angkapan atau ada ketergantungan kepada orang, meyakini bahwasanya orang ini bisa menyembuhkan meskipun hanya sebab. Maka semakin seorang mengikis itu ketergantungan kepada sebab, kepada makhluk, dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tingkat keyakinannya, keimanannya semakin tinggi. Dan ini level yang sulit, sangat sulit ya. Kita sebagai makhluk sosial butuh kepada yang lain. Tapi ketika seseorang sudah menempatkan dirinya hanya bergantung kepada Allah, ini butuh iman yang kuat. Butuh iman yang wala yas'aluna an-nasa ilhafa. Ada orang yang saking susahnya, sudah dalam kondisi miskin, ilhafa, udah parah tapi tidak meminta-minta. Ini luar biasa orang-orang begitu. Sekarang mengemis jadi profesi sebagian orang. Ya Allah, alhamdulillah. Kemudian lanjutan hadisnya tadi, wala yaktawun la yasarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ada 4 syarat masuk surga tanpa hisab dan azab. Syarat pertama, tidak minta diruqyah. Kedua, wala yaktawun, tidak minta diobati dengan besi panas. Jadi luka ditusukin besi panas. Alasannya kenapa terlarang? Karena ini pengobatan dengan api. Cuman ini pembahasan sama dengan ruqyah. Maksudnya kalau orang itu sudah terkena, maka boleh dia meminta. Jadi karena Nabi pernah mengobati sahabat dengan itu. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak bertatayyur. Tatayyur ini asal katanya dari toyir. Apa tatayyur? Yang begini nih, buru itu bahasa toyir. Orang tatayyur itu tidak berburu, maksudnya bukan tidak berburu. Jadi orang Arab dahulu, mereka kalau mau melakukan sebuah kegiatan atau musafar misalnya, mereka lepas burung. Kalau burungnya terbang ke depan, berarti hari ini hari baik. Burung terbang ke kanan, hari ini hari baik, maka dia pergi. Atau dia buka tokonya. Pas buka tokonya, yang pertama kali datang beli laki-laki tampan atau perempuan cantik, dia ini hari baik. Kalau yang datang jelek, ini hari sial, tokonya langsung tutup. Saya memberikan contoh itu. Kalau orang Arab dulu burung. Jadi burung ke kiri, dia mengatakan sial. Kalau zaman sekarang tidak ada burung, berarti masuk dalam apa? Contoh tatayyur zaman sekarang. Siapa yang disebutkan? Apa? Emang ada kejatuhan cicak kayak gimana? Kalau jatuh cicak? Oh gitu. Nabrak kucing. Kalau di kampung saya ini, di kampung ada ternyata pakai burung juga, burung gagak. Burung gagak kalau malam hari dia berbunyi, artinya besok ada yang mati. Kalau itu yang kayak cicak jatuh terus tabrak kucing, burung gagak itu metode lama. Yang modern, yang anak muda banyak gandrungin. Mumtaz. Itu dulu SMP, anak ingat SMP itu suka gitu tuh. Ada teman bawa majalah. Zaman dahulu kan suka ada majalah. Nanti tempat ini apa namanya zodiak. Bisa kita cari saya dengan bulan lahir kita. Anak kan lahirnya Mei, jadi apa zodiaknya? Gemini.
Nah kita baca nanti kamu begini akan mendapatkan jodoh begini pasien begini. Itu namanya tatayyur, syirkun asghar, masuk ke dalam syirik kecil. Karena menggantungkan celaka atau tidaknya kepada benda. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka 100% bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya ulangi, la yastarqun, mereka tidak meminta diruqyah. Antum ingat nih. Jadi antum mengamalkan 4 ini, bukan antum doang, saya juga. Kita mengamalkan 4 ini, kita optimis bisa masuk surga tanpa hisab dan azab. Meskipun dosa banyak, dosa urusan lain, dosa. Tapi antum harus mengamalkan ini. Pertama, la yastarqun, tidak meminta diruqyah. Wala yaktawun, tidak meminta diobati dengan besi panas. Ini jarang sih kayaknya. Siapa yang mau disetrika? Kayaknya jarang. Pengobatan sekarang kayaknya jarang pakai besi panas. Paling kalau meminta ruqyah iya. Kemudian ya tatayyarun, ini paling banyak. Jadi nomor 1 tidak minta diruqyah, nomor 2 besi panas, ketiga tatayyur, menangkap sial, keempat bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama'nahu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, maknanya adalah annahum ya'tamiduna 'ala Allah fi kulli syai'in la ya'tamiduna 'ala ghairihi li'annahu qala Allah fi kitabih wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka cukup baginya Allah sebagai pelindung. Hadal hadithu al-azim fihi sifatun man yadkhulul jannata bila hisabin wala adabin. Fahadhihi arba'u sifatin la yastarqun wala yaqta'un wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa syahidu li hadzal bab qawluhu wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hadis ini dimasukkan dalam bab tawakal dan yakin. Hadisnya adalah ala rabbihi yatawakkalun. Kemudian ada sahabat yang bangun namanya Ukasha bin Mihsan. Maka Allah, ya Rasulullah, doakan supaya saya masuk dalam 70.000 orang itu. Maka Nabi menjawab, anta minhum, kamu termasuk. Maka akidah kita meyakini Ukasha bin Mihsan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian orang lain bangun, faqala rajulun akhar, doakan saya. Maka Nabi mengatakan, kau telah didahului oleh Ukasha, sabaqaka biha Ukasha. Faradahu Nabi lakinnahu raddun latifun. Nabi menolaknya tapi dengan penolakan yang halus, yang tidak lam yakul lasta minhum. Nabi tidak mengatakan engkau tidak termasuk dari 70 itu. Para ulama berbeda pendapat kenapa Nabi mengatakan kamu sudah dahului Ukasha. Limadza qala sabaqaka biha Ukasha? Faqila, sebagian orang mengatakan annahu kana ya'lam bi anna hadha alladhi qala ud'u Allah ay yaj'alana minhum qad 'alima annahu munafiq wal munafiq la yadkhulul jannah fadlan an kauni bi hisab wal adab. Karena Nabi tahu bahwasanya yang berminta ini, yang terakhir, yang kedua setelah Ukasha adalah orang munafik. Terus kata Syekh, orang munafik surga aja tidak masuk, gimana masuk surga tanpa hisab dan azab? Karena ini salah satu pendapat bisa benar. Maksudnya Nabi menolak, mengatakan kamu dari Ukasha. Nabi tahu itu orang munafik. Kenapa? Karena majelisnya Nabi ada orang munafik. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul bisa sholat di saf pertama, tapi illal munafiqina fi darkil asfali minan nar, tapi masuk neraka paling bawah. Subhanallah. Orang hidup sezaman dengan Nabi
berbicara dengan Nabi, menampakkan keislamannya. Kan munafik adalah izharul Islam wa ibtanul kufur, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Mendengar tausiah Nabi, ini ceramah dia dengar, dan ceramah yang cerita tentang siksa neraka, bagaimana Nabi membacakan ayat tentang orang munafik. Mereka hadir, bahkan sholat di saf pertama, tapi meninggal masuk neraka dan paling bawah. Maka mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat kemunafikan. Nah, kata ulama tadi, pendapat bahwasanya orang ini munafik, maka Nabi tidak mendoakan dia supaya masuk ke dalam surga. Kemudian pendapat yang kedua tadi saya sebutkan bahwasanya Nabi menjawab begitu untuk menutup pintu agar tidak semua orang angkat tangan. Saya bilang, siapa yang mau dapat ada hadiah, siapa yang bisa jawab ini hadiah uang sekian, sedangkan hadiah cuma satu, maka kita cukupkan satu saja. Khawatir kita buka seluas-luasnya pada angkat tangan, gimana mau masih? Maka di sini Nabi sallallahu menutup pintu, fayaqum man la yastahiqu an yadkhula jannah bighairi hisab, karena khawatir ada orang yang tetap masuk surga, tapi ada proses hisabnya, ada proses azabnya, jadi tidak otomatis. 70.000 orang ini mereka spesial. Itu tambah 70.000 lagi, 70.000 bukan 70.000, 4,9 M. Ini atau 5 miliar orang ini masuk surga spesial. Sisanya masuk surga juga, tapi bisa melalui proses hisab dahulu. Dia dihisab, dipretelin satu-satu, atau diazab dulu. Entah diazab itu azab di sini tidak mesti harus masuk neraka dulu, bisa disiksa ketika melewati sirat. Kita kan melewati sirat di jembatan. Yang pertama lewat sampai pada ada yang lari, ada yang jalan kaki, ada yang merangkak. Nah ini di merangkaknya ini kan nanti di pinggir sirat itu kan ada kayak kail gitu yang begini. Jadi kiri kanan. Kalau ente miring kiri, kail kiri, set daging. Terus misal tangannya putus, set daging dadanya sobek. Tapi orangnya masih bisa selamat sampai sana dan masuk surga. Tapi dia menderita dahulu. Kira-kira sakit enggak? Sakit lah. Kalau di kita, subhanallah. Tapi ini kan perkara gaib ya. Maksudnya yang dibutuhkan dari kita cuma satu, meyakini. Itu saja. Karena kita nggak pernah lihat dengan mata kita. Kalau urusan dunia, kenapa orang banyak tertipu? Karena melihat secara langsung. Misalnya, kamu kalau kerja keras atau menjabat jabatan tinggi, komisaris atau apa, Anda akan mendapatkan uang yang banyak. Itu udah pasti nyata, atau engkau akan mendapatkan uang yang banyak. Atau engkau punya fisik yang bagus, cerdas, engkau mendapatkan jodoh juga yang bagus. Itu insya Allah dapat, nyata. Tapi kalau akhirat belum nyata, tidak terlihat, maka dibutuhkan keyakinan yang besar untuk bisa menerima itu semua. Dan ini sering terjadi ketika kita ceramah terdakwah di tengah orang kampung, orang awam. Anda nggak tahu kalau di Jawa kalau kayak gimana, Allah alam. Tapi di kampung Anda, misalnya kita ceramah di hadapan orang-orang yang lagi sholat, misalnya ada orang yang jamaah sholat, kita cerita tentang akhirat atau azab kubur, mereka menjawabnya begini, menggunakan bahasa daerah Mio Pelaudai.
Ngobrol itu maksudnya gini. Apakah ente pernah ke sana? Biasanya di kuburan itu misalnya malaikat datang bertanya 3 pertanyaan, bisa jawab selang, bisa jawab begini jawab. Emang ente di sana? Jadi lu tahu. Ini perkataan yang berbahaya karena ada konsekuensi dari ucapan, entah itu karena lemah iman, bodoh, atau mengingkari. Kalau lemah iman dan bodoh masih bisa ditolerir. Bodoh karena dia tidak belajar, lemah iman karena emang kualitas keilmuannya tidak sampai derajat buat dia meyakini. Kalau satu mengingkari, konsekuensinya adalah rukun imannya bermasalah. Kalau salah satu rukun iman bermasalah, iman kita masalah besar. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Di antara beriman kepada takdir baik dan buruk, kita beriman kepada Allah perkara gaib. Siapa yang pernah lihat Allah? Tidak. Manusia tidak ada yang pernah lihat Allah. Kemudian siapa yang pernah melihat malaikat? Enggak pernah. Kecuali Nabi, para Nabi. Seperti Nabi melihat malaikat Jibril dalam wujud asli, jadi dalam bentuk asli pernah Nabi lihat. Kemudian beriman dengan Nabi. Nabi itu ada tapi bagi kita gaib, iya enggak? Karena kita enggak pernah ketemu. Sahabat ketemu dengan Muhammad, kita enggak pernah ketemu, jadi itu kayak gaib, kan enggak pernah melihat dia. Apalagi Nabi selain Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, dan Nabi lain sebagainya. Semuanya kita hanya butuh keimanan dan keyakinan untuk meyakini bahwasanya mereka itu ada. Adapun perkara-perkara dunia, maka sesuatu yang bisa dilihat oleh mata kepala kita sendiri. Taib, ada berapa menit lagi? 9 menit lagi. Sudah di HP, berapa lagi ya? Jadul sholat. Iya, sekitar 8 menit lagi. Kita ambil hadis satu lagi. An Ibnu Abbasin aydan, dari sahabat Abdullah bin Abbas juga, dia Nabi sallallahu bersabda, hasbunallahu wa ni'mal wakil, qala Ibrahim hina ulqiya fin nar, wa qala Muhammadun hina qala inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan, wa qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahu al-Bukhari fi riwayatin an Ibnu Abbas qala kana akhira qawlihi Ibrahim hina ulqiya fin nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hadis berikutnya adalah dari Abdullah bin Abbas bahwasanya dia berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah kami bagi Allah dan Allah sebaik-baiknya pelindung. Ini ucapan Nabi Ibrahim tatkala dilemparkan ke dalam api. Dan ini ucapan juga diucapkan oleh Nabi Muhammad tatkala dikatakan kepada mereka, sesungguhnya Abu Sufyan dan teman-temannya telah berkumpul untuk menyerang membunuh kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada Abu Sufyan dan teman-temannya. Fazadahum iman, maka mereka tambah yakin. Mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Disebutkan bahasanya Nabi Ibrahim, di sini disebutkan dua nabi, Ibrahim dan Nabi Muhammad. Mereka berdua adalah kekasih Allah, Khalil. Habib juga kekasih, tapi tingkatnya di bawah Khalil. Khalil itu cuma dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 125, Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan dalam hadis Nabi mengatakan innallaha qad ittakhadani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya.
Wal khalilu makna al-habib alladzi balagat mahabbatuhul ghayah. Dan khalil adalah kecintaan, puncak kecintaan yang tertinggi. Wala na'lam anna ahadan wusif bihadzal wasfi ila Muhammadan wa Ibrahim fihi ma fahuma khalilan. Tidak ada manusia disifati dengan khalil kecuali cuma dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Sebagian orang mengatakan Ibrahim Khalilullah, Nabi Ibrahim Khalil Allah, Muhammad Habibullah, Nabi Muhammad Habib Allah, wa Musa Kalim, dan Musa adalah Kalim Allah. Kalim itu maksudnya orang yang diajak bicara. Kata Syekh ini tidak benar, karena Muhammad itu bukan Habib tapi Khalil. Jadi Ibrahim dan Muhammad Khalil, Nabi Musa Kalim. Kalim artinya orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Tapi derajat ini juga dimiliki Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah diajak bicara oleh Allah tanpa perantara. Iya enggak? Kapan Nabi diajak bicara oleh Allah tanpa lewat Jibril? Kapan? Ketika Nabi naik ke Sidratul Muntaha, Isra wal Mi'raj, Jibril saja gak nyampe. Maka ketika sudah sampai langit 7 menuju ke Sidratul Muntaha, kata Jibril, saya di sini saja. Kalau kita kepo, ikutan dong. Ya, tapi malaikat itu settingan sudah begitu, nurut, nggak pernah durhaka. Jadi enggak. Kalau kita masih bisa melobi, gimana supaya saya bisa ikutan? Udah ada Muhammad naik sendiri. Kemudian di situ Nabi mendengar Allah berfirman secara langsung, dan dengar ini juga menjadi persoalan akidah. Mungkin akidah Asy'ariyah mengatakan huruf diciptakan, suara itu diciptakan. Jadi nggak ngomong langsung. Allah tidak ngomong langsung. Tadi Allah ciptakan suara, kemudian suara itu berbicara. Kalau apa namanya? Coba ini suara. Jadi Allah nggak ngomong langsung, tapi diciptakan suara, terus suara ini yang ngomong. Itu tujuannya apa? Mereka mensucikan Allah dari bicara. Karena mereka kata Allah berbicara sama dengan makhluk. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kita katakan Allah berbicara, Allah turun, Allah berjalan, terus lagi Allah punya wajah, punya tangan, punya betis. Yaliku bijalalihi, sesuai dengan kebesarannya. Tidak mesti sama penamaan, sama secara zat. Secara hakikat sama nggak mungkin. Kita katakan ini tangan, monyet punya tangan, apa tangan saya dan tangan monyet sama? Beda dong. Maka kata Syekh, sebagian permasalahan itu secara nama sama, tetapi secara hakikat beda. Itu makhluk dengan makhluk. Contohnya apel dunia dengan apel surga sama-sama namanya apel, tapi hakikatnya beda. Apel akhirat surga jauh lebih enak dan bentuknya juga mungkin lain. Bagaimana dengan Allah dan makhluk? Kalau kita menolak bahasa dengan alasan takut menyamakan Allah, lama-lama akidah kita jadi ateis. Allah itu tidak ada. Kenapa? Kalau kita katakan Allah itu ada, berarti sama dengan makhluk. Makhluk kan ada. Kalau kamu bilang Allah ada, berarti Allah sama dengan manusia. Manusia ada, berarti Allah juga ada. Dosa ente. Berarti konsekuensinya apa? Allah itu gak ada. Akidah model apa? Katanya. Jadi apa namanya? Allah Subhanahu Wa Taala berbicara langsung dengan Nabi Muhammad. Dan Allah juga menjadikan Nabi Muhammad sebagai kekasihnya. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia dari seluruh Nabi yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala utus di muka bumi ini. InsyaAllah pada lain kesempatan kita akan lanjutkan kembali dengan hadis yang lain. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.